Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you all stay safe and healthy. Welcome to English lesson today with me, Miss Diana Mona Lisa. I am an English teacher in Junior High School number 6, Modojati. Saya punya pantun nih. Ibu bekerja terus antar anak, ibu yang kuat cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap semangat. Okay, I believe that you have been ready with your mobile phone, your notebook, and your laptop that can support our learning today. So, let's start our lesson today. Okay, everyone. Anybody knows about our topic today? Before we start the lesson, I will show you a picture. Have you ever been in that situation? What will people say to you? Or when you heard your friend or your family or someone got an achievement or fortune, what will you say? Well, students, ketika kalian mendengar teman atau keluarga atau seseorang yang mendapat prestasi atau keberuntungan tertentu, apa yang akan kalian ucapkan kepada orang tersebut? So, our topic today is about how to congratulate someone and say our hope and wish for them. Materi mengenai expression of congratulation and hope or wish ini dapat kita temui pada tingkat SMP kelas 9 semester 1 KD 3.1 dan 4.1, yaitu menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan harapan atau doa dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya, dan menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengucapkan dan merespon ungkapan harapan atau doa dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Jadi, video ini merupakan rangkuman singkat materi unit 1 mata pelajaran bahasa Inggris SMP MTS kelas 9 mengenai expression of congratulation and hope or wish. Rangkuman materi ini bertujuan sebagai bahan referensi untuk belajar bagi siswa-siswi maupun referensi mengajar untuk guru. Okay everyone, these are our learning objectives today. After listening explanations about expression of congratulation and hope or wish, we will be able to, number 1, congratulate others for their fortune and achievements, atau memberikan ucapan selamat kepada orang lain atas keberuntungan dan prestasi mereka. Number 2, express hopes and wishes to others, memberikan doa, harapan, dan keinginan untuk orang lain. Materi pertama yang akan kita bahas dalam video ini yaitu tentang expression of congratulation atau ucapan selamat. Expression of congratulation adalah ucapan atau ungkapan yang ditujukan kepada seseorang atas keberuntungan atau kebahagiaan dan prestasi yang mereka raih. Ungkapan ini juga biasa digunakan dalam perayaan besar maupun perayaan kecil, seperti perayaan hari ulang tahun, perayaan hari jadi sebuah sekolah, sebuah kota, hingga sebuah negara. Atau bisa juga digunakan untuk perayaan hari besar keagamaan. Berikut ini beberapa situasi ketika kita mengucapkan congratulations atau ucapan selamat, antara lain ketika seseorang yang pertama memperoleh prestasi di sekolah, memenangkan kompetisi atau lomba, memperoleh beasiswa atau scholarship, ulang tahun atau anniversary, dan lain-lain.
maka kita akan menggunakan ungkapan congratulations kepada orang tersebut. Yuk kita lihat apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengucapkan selamat kepada seseorang. Ungkapan pertama yang bisa kita gunakan adalah menggunakan kata happy. Contohnya, Happy New Year, selamat tahun baru. Happy Holiday, selamat hari libur. Happy Eid al-Fitr, selamat Hari Raya Idul Fitri. Happy Birthday, selamat ulang tahun. Frase-frase tersebut merupakan contoh ungkapan congratulations kepada seseorang. Nah, bagaimana jika kita ingin mengucapkan selamat atas hari jadi sebuah kota atau sebuah sekolah misalnya? Maka kita bisa menggunakan kata happy. Namun bukan happy birthday ya, melainkan happy anniversary. Misalnya kita ingin mengucapkan selamat atas hari jadi SMP Negeri 6 yang ke-36 tahun. Maka kita bisa menggunakan ungkapan Happy Anniversary 36 for Junior High School number 6 Morjambi. Selanjutnya, ungkapan apa lagi yang bisa kita gunakan untuk mengucapkan selamat kepada seseorang? Kita juga bisa menggunakan I'd like to congratulate you on or for bla bla bla. Biasanya ungkapan ini diikuti dengan apa capaian atau prestasi yang diraih oleh orang tersebut. Misalnya, orang tersebut memenangkan lomba bernyanyi tingkat kabupaten, atau memenangkan lomba speech, atau menjadi juara umum. Maka kita bisa mengucapkan I'd like to congratulate you on your achievement, atau I'd like to congratulate you on your success. Contoh lain adalah Congratulations for the result of the test. Selamat atas nilai tesnya. Congratulations for being champion. Selamat karena menjadi juara. Congratulations for passing the exam. Selamat karena telah lulus ujian. Ungkapan ini sedikit berbeda dengan ungkapan yang pertama tadi, karena ungkapan ini biasanya digunakan untuk situasi yang lebih formal. Jadi kalian bisa menggunakan ungkapan ini kepada orang yang lebih tua seperti guru kalian, atau kakak kalian, atau teman kalian dalam situasi atau nuansa yang lebih formal. Beberapa contoh lain ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan ucapan congratulations. Congratulations Lisa. Well done. You did it. I'm proud of you. I'm happy for you. Congratulations. Nah, sekarang bagaimana cara merespon ketika kita diberikan ucapan selamat oleh orang lain? Di bawah ini beberapa contoh cara merespon ungkapan selamat. Thank you. It's very good or nice of you to say so. How nice of you to say so. Thank you very much for saying so. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita lihat contoh dialog tentang ungkapan memberi selamat dan cara meresponnya. Happy birthday Lia. Thank you Edo, you're the first person who congratulates me. Oke, itu tadi dialog tentang salah satu contoh ungkapan congratulations, yaitu penggunaan happy birthday dan cara meresponnya. Well, students, kita masuk ke subtema yang kedua dalam chapter 1, yaitu how to say hope and wish. Expression of hope and wish. Hope dan wish merupakan ungkapan atau ucapan seseorang yang digunakan untuk menyatakan suatu doa, harapan, atau keinginan supaya menjadi lebih baik dan terkabul cita-cita atau yang menjadi keinginan atau harapannya.
Keinginan atau harapan yang diungkapkan bisa saja berdasarkan pada kondisi yang terjadi pada saat ini, atau berdasarkan kenyataan atau hayalan. Untuk mengungkapkan harapan dan doa, kita bisa menggunakan kata kerja hope atau wish. Dari kedua kata kerja tersebut, tidak ada perbedaan yang signifikan. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada pola penggunaan, serta keinginan tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau orang lain. Selain itu, perbedaan antara hope dan wish adalah pada tingkat kemungkinan terjadinya. Kejadian tersebut mungkin terjadi atau hanya bersifat hayalan saja. Berikut pola penggunaan wish dan hope. Pertama, kita masuk ke penggunaan wish terlebih dahulu. Ada dua pola penggunaan kata wish, yaitu pola pertama, wish plus noun. Contoh kalimat, I wish you luck on your audition. Saya berharap kamu sukses dalam audisimu. Ungkapan di atas dapat digunakan untuk menyatakan harapan pada kesuksesan orang lain. Kita masuk ke pola yang kedua, wish plus to infinitive atau verb 1 atau be. Contoh kalimat, Rena wishes to get the first rank. Rena berharap mendapatkan peringkat pertama. Contoh di atas dapat digunakan untuk menyatakan harapan dalam situasi formal. Oke, sekarang kita masuk ke penggunaan kata hope. Ada dua pola penggunaan kata hope, yaitu pola pertama, hope plus to infinitive atau be. Contoh kalimat, I hope to be a successful entrepreneur. Saya berharap menjadi pengusaha yang sukses. Berdasarkan contoh tersebut, penggunaan hope diikuti to infinitive merujuk pada keinginan yang terjadi pada diri sendiri. Pola kedua, hope plus that plus a clause atau sentence. Contoh kalimat, I hope that my best friend is always happy. Saya berharap sahabat saya selalu bahagia. Berdasarkan contoh tersebut, pola kalimat ini menyatakan keinginan atau harapan yang ditujukan kepada orang lain. Pada pola ini, kata that dapat digunakan pada kalimat atau bisa saja dihilangkan, seperti I hope my best friend is always happy. Jadi, wish digunakan untuk mengungkapkan harapan dan doa yang ditujukan untuk orang lain, sementara hope digunakan untuk diri sendiri, namun tidak menutup kemungkinan bisa juga ditujukan untuk orang lain. Perbedaan lain yang harus kita ketahui ketika ingin menggunakan hope atau wish. Hope digunakan untuk mengungkapkan harapan yang sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sementara wish umumnya digunakan untuk mengungkapkan harapan yang mustahil untuk terjadi. Namun tidak menutup kemungkinan, wish juga digunakan sebagai ungkapan harapan yang mungkin terjadi. Contoh penggunaan lain dari hope dan wish. I hope I get an A score. Saya berharap saya mendapatkan nilai A. Harapan ini tentu saja bisa terjadi di masa yang akan datang. We hope you pass the exam. Kami berharap kamu lulus ujian. Tentunya lulus ujian menjadi harapan yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Kita lihat contoh lain dari penggunaan wish berikut ini. I wish I can fly. Saya berharap saya bisa terbang. Faktanya, kita tidak akan bisa terbang.
Contoh lain, I wish we can walk on the water. Saya berharap kita dapat berjalan di atas air. Nah, ini faktanya bahwa kita tidak mungkin bisa berjalan di atas air. Oke, ini contoh dialog penggunaan hope atau wish. Conversation 2. Who won the FL2SN sing competition yesterday? I did. I won the first prize. Well done. I'm glad to hear that. Thank you. What about your badminton match? Wish me luck, Anna. I will take part in a badminton match tomorrow. Sure. Good luck. I hope you will win the match. Thank you so much. Oke, kita sampai pada kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang expression of congratulation, hope, and wish. Congratulation adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan selamat kepada orang lain atas prestasi atau keberuntungan yang diperoleh. Biasanya, ungkapan congratulation diikuti dengan expression of hope and wish, yaitu ungkapan yang menyatakan harapan, doa yang ditujukan kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Okay, that's our learning today. See you at the next meeting. Goodbye.